suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Wah, di sana terjadi keramaian, kegaduhan. Kalau suatu saat orang banyak ngumpul di suatu tempat, kan yang meriah kan? Ternyata apa? Ternyata Tuhan sedang memeriksa pasukan perang. Terus mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Ya, untuk merusakkan seluruh bumi. Orang-orang yang dipersiapkan Tuhan secara detail, secara khusus dipercaya otoritas Tuhan untuk merusakkan bumi. Nah, ini menjadi sasaran. Hukuman menimpa orang-orang yang fasik atau orang-orang yang menolak hukum kerajaan surga. Ayat yang ke-6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Hari Tuhan itu adalah hari pemusnahan yang datangnya dari Yang Maha Kuasa. Terus, sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. Setiap tangan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. Ketika gerak langkahnya orang-orangnya Tuhan ini mulai dipercaya untuk melaksanakan keputusan Tuhan, setiap hati menjadi tawar dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan melihat kesakitan seperti perempuan melahirkan. Menghadapi pemusnahan yang sedemikian, banyak orang akan mendadak sakit. Banyak orang akan mendadak stroke karena ketakutan. Bencana demi bencana yang beruntun tidak kunjung selesai. Terus mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Bukan mereka seperti orang-orang demam. Ya, satu sama lain tidak bisa ngomong. Melihat situasi yang terjadi, mereka hanya tercengang, mereka hanya melemah dan saling berpandang-pandangan satu sama lain, tidak bisa ngomong. Karena semua orang ada persoalan yang sama. Terus, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan kemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa ada waktunya dimusnahkan. Dan ini lewat perkataannya orang-orangnya Tuhan, lewat perkataan orang-orang perkasa yang sudah dipersiapkan Tuhan. Terus, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinar. Ya, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Tidak ada orang yang merasa dulu berani bisa tampil dengan apa saja dalam kondisi seperti itu. Tidak ada orang yang bisa berbangga diri. Terus, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas tua. Ya, manusia menjadi jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Emas murni itu kan jarang dimiliki orang, dan letaknya yang masih di alam, hasil ditambang, tidak di setiap tempat ada. Ini nanti cara Tuhan membersihkan dunia. Makanya kalau ini dikorelasikan dengan pewahyuan yang diterima Romo tentang padang belantara pengungsian, Tuhan punya cara membersihkan tempat itu. Kalau pemetaan sebagaimana Romo sudah terima itu satu saat digenapi, itu real, maka Tuhan punya cara membersihkan lokasi itu.
Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya bagaimana kalau suatu saat nanti sudah harus kita kerjakan. Tuhan punya cara membersihkan. Tidak usah pusing-pusing terus mikir secara akal itu piye nyingkir ke piye. Tuhan punya cara. Kalau kita ikuti alurnya Tuhan, semuanya beres. Amin. Terus Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. ya, terjadi gempa bumi. Langit bumi mengalami goncangan yang luar biasa. Langit bergoncang, bintang-bintang berjatuhan, bumi tidak morat-marit. Jadi sembayangnya bagaimana kondisi ini ketika orang-orang kudusnya sudah sepakat menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Kegerakan gereja mula-mula saudara tahu, di mana ada persekutuan orang-orang kudus. Di saat murid-murid juga ada di tempat itu, gempa bumi yang dahsyat terjadi sesaat mereka melakukan pujian penyembahan. Saudara tahu, saudara ingat kasusnya Paulus dan Silas. Ketika di penjara, mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mazmur pujian, fokus kepada hadirat Tuhan. Terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga penjara, sel-sel penjara itu goncang, jebol semuanya. Terjadi pertobatan yang luar biasa terjadi. Kapan itu terjadi? Ketika orang-orangnya Tuhan, orang-orang pilihannya Tuhan secepatnya merespon. Karena orang-orang pilihan Tuhan, waktu kedatangannya dipercepat. Amin. Waktu yang ada ini kita manfaatkan baik-baik. Jadi ketika saudara sedang mengalami satu peristiwa itu sebagai didikan, satu kondisi sebagai didikan, sejauh mana kejujuran saudara, sejauh mana kesetiaanmu, sejauh mana ketaatanmu, sejauh mana perjuanganmu, tanggung jawabmu. Jangan gampang-gampang. Saudara menjadi gondok, wis gede tuwa gondrokan, orang pantas. Amin. Nembe nopo Mbak? Berarti gawe nopo karo mbokmu. Ora pantas. Nek budine lagi sibuk iki lho Pak Dio, udah cakep ngelipet ya iso, gawe mie ya iso, godhog banyu iso, gawe kopi ya iso. Kita harus belajar mandiri juga. Amin. Rata-rata lagi gaweane terus bodoh, ora pantes, tidak layak. Sudah sewayaknya kita berjuang. Terus Seperti kijang-kijang yang dikejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negeri. Mereka adalah orang-orang yang tidak tergembala. Nanti banyak orang-orang gereja. Makanya penggembalaan ini penting. Generasi gereja akhir zaman terlalu mengesampingkan persoalan penggembalaan. Gereja modern cenderung tidak perlu itu namanya penggembalaan. Sebab sekarang banyak gereja-gereja yang dikelola secara manajemen perusahaan. Dan tidak perlu terangkan, suatu saat saudara akan tahu gereja yang dikelola secara manajemen penggembalaan. Terus terang aja, itu nanti akan masuk kepada gereja palsu. Pelayanan pertimbangannya adalah materi. Pertumbuhan gereja ukurannya adalah materi. Kedewasaan rohani umat ukurannya adalah materi. Tuhan datang ke dunia tidak menyodorkan materi.
Dia action mulai dari kandang. Dan yang datang ke kandang itu pribadi gembala-gembala. Gereja akhir zaman, gereja modern cenderung mengesampingkan tabisan penggembalaan. Jemaat modern cenderung mengesampingkan penggembalaan, sehingga bebas memilih gereja, mau masuk gedung gereja mana saja bebas. Kalau kondisinya nanti sudah seperti ini, Yesaya pasal 13 ini, baru mereka juga pontang-panting mencari penggembalaan. Terus setiap orang yang didapati akan ditikam, ya, dan setiap orang yang tertangkap akan terbang mati oleh hutan. ya, nanti akan banyak terjadi pembunuhan di sana sini. Dampak dari kelaparan terjadi di sana sini, maka karena berebut makanan nanti akan banyak terjadi pembunuhan, terjadi perampokan di sana sini. Itu nanti real. Untuk bisa bertahan hidup, mana yang kuat secara fisik, secara materi, dia bisa bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang pilihan Tuhan sedang bekerja untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terus bayi-bayi mereka akan dirembukan di depan mata mereka. ya, Rumah-rumah mereka akan dirampoki. sekarang penghancuran generasi itu dengan berbagai macam cara. Mulai dengan maraknya pandemik ini belum selesai, dulu terus berjalan secara kontinu. Negeri kita ini diteror dengan peredaran narkoba yang masif. Beberapa saat yang lalu di Mojokerto ditemukan narkoba jenis baru yang warnanya dikem lagi. Ada yang lihat ditanya warnanya apa? Ada yang tahu? Ditangkap, pengedarnya ditangkap, dikem lagi sini. Hijau atau biru warnanya? Sabu-sabu. Itu kekuatannya sekian kali lipat ketimbang sabu-sabu yang biasa. Dan kok ditemukan di Mojokerto, dikem lagi sih, ditangkap berapa orang pengedarnya. Itu salah satu bentuk teror untuk membunuh, menghancurkan generasi muda. Hati-hati. Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, digerilya oleh barang-barang seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak berdoa, bergumul untuk generasi kita, nanti mereka kalah. Ibarat mereka itu dihujam dengan panah-panah yang menembus orang-orang muda. Terus Dan dari Babel yang permain di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. ya, ada saatnya nanti keindahan Babil, kedahsyatan Babil itu akan sirna, akan berhenti ketika murkanya Tuhan dinyatakan atas bumi lewat orang-orang perkasanya yang melaksanakannya nanti. Sehingga sunyi, sepi Babil itu nanti. Sehingga tetapi yang ada akan berbaring di sana ialah binatang gurun. Dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyala di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Ya, usianya tidak akan diperpanjang. Wah,
waktunya bersegera datang. Sebagai pribadi-pribadi pilihan Tuhan, kita harus hati-hati, kita harus siap untuk dididik, untuk ditempa, memasuki tatanan kehidupan baru. Tentang bagaimana saudara menggerakkan roda bisnis, yang punya toko, yang punya aktivitas bisnis, ada aturan dari pemerintah daerah, dari kabupaten. Kemarin sudah saya WA-kan ke saudara, dibaca silakan supaya tahu. Bikin wastafel. Kalau tidak wastafel, sudah kan di rumah di depan sudah ada keran. Kalau tidak ada keran, salurkan aja kan. Orang kadang terlalu bingung. Ada pompa, tinggal narik pralon, ada keran, kasih apa, ember atau apa untuk pembuangan, sudah jadi. Beli lagi ember yang ada itu kerannya, nanti ngisi lagi manual, ada yang begitu, silakan. Tapi kalau sudah ada keran kan tinggal ngasih untuk pembuangan, ngasih sabun di sana. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Itu tatanan baru. Tidak apa-apa, lebih baik, tidak kena debu, udara, tidak berasa hidungnya ditutup. Ya ada saatnya hidungnya tidak bisa ditutup, kan bisa saja. Ada saja pas rapat itu tidak nyaman, ya dicoplok. Jadi kalau ada apa ini, kadang orang akhirnya bikin video yang aneh-aneh kan. Ada yang menganjurkan dari ini apa? Erotok guyonan plesetan gitu. Dalam sehari paling tidak saudara harus komentar, menjawab WA atau apa, paling tidak ngomong. Kalau tidak WA ketemu langsung ya ngomong, sebagai bukti bahwa saudara masih hidup. Dari ini ya karena apa? Kan ditutupi, jangan-jangan kurang bekan kan raketok, linggo tapi kan tutupan, ngora kedep, keturun yang kursi kan tutupan, raketok yang ambekan. Jadi kenyataan yang demikian, kondisi yang demikian kita hadapi dengan damai. Suatu saat nanti kondisinya seperti ini, ngeri. Kalau kita tidak bijaksana, kita mengesampingkan persekutuan ibadah, kita mengesampingkan doa, kita mengesampingkan pelayanan. Makanya saya katakan tadi, dulu biasa mau pelayanan, persiapkan ada yang puasa, persiapan subuh-subuh, tim musik ada latihan dengan baik, disiplin, janji jam 7, jam 7. Belajar komitmen, ya kan? Pastori kalau tidak tertib, tegur langsung. Saya kasih mandat saudara, kalau pelayan-pelayan di pastor itu tidak tertib, ditegur aja. Jadi jangan diam. Sebab mereka itu sudah kontrak mati demi umat. Kerjanya latihan belum siap, saudara tegur nggak apa-apa. Saudara dengarkan pujian lewat musik, lewat radio atau apa, api enak gitu. Nah, saudara minta kepada tim musik ini seperti ini, musiknya seperti ini, nggak bisa gini latihan. Anak muda-muda kok, ya kan? Itu tegas, worship leader itu tegas. Cuma nutan, ya wis iso wis aja ngono.
Yang pengen maju sudah harus tegas dengan generasi ini. Dengan saudara nanti, ya wis isomu, saudara menciptakan generasi yang lembek, tidak mau berjuang. Kerugian. Maka saya katakan dulu malam minggu ada doa ketika persiapan ibadah, sudah hilang itu. Apakah kondisi itu mau diterus-teruskan? Kalau itu dianggap baik menurut perasaanmu, ya silakan. Nanti Babil yang terjebak pada zona nyaman, itu kondisinya itu mengerikan. Kalau yang dilihat Yesaya itu tidak detail, yang dilihat Yohanes Rasul di Pulau Patmos itu detail. Wahyu pasal 18 hari. Wahyu pasal 18. Jatuhnya Babil. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Jadi kondisi gereja palsu yang digambarkan seperti perempuan Sunda Babil, bangsa-bangsa, konglomerat dunia itu nanti membangun konspirasi dengan gereja palsu. Tetapi suatu saat ketika dalam kondisi yang semakin tidak menentu, maka gereja palsu itu ditinggalkan oleh sekutunya. Jika dia mengatakan aku bukan janda, dia masih mengatakan aku ini ratu. Jadi gereja palsu itu nanti menjadi kaya secara materi, semakin kaya, karena persekutuannya dengan konglomerat dunia. Sudah dengan kekayaannya menjadi berhalanya, kekayaannya menjadi Tuhannya. Gereja itu tadi labelnya gereja internasional. Di sebab itu hati-hati. Di situ dikatakan ketika malapetaka itu datang dalam 1 hari, yaitu sampar corona, bukan corona 19, bukan COVID-19 ini nanti. Labelnya sudah beda lagi, dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Terus karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat, ya. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahannya dengan dia
akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Dalam 1 jam Babel besar itu hangus. Banyak raja-raja yang pernah membangun kongsi dagang dengan Babel ini ikut nangisi Babel yang sudah hancur, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kalmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Jadi supermarketnya Babel di Java itu lengkap saudara. Semua kebutuhan manusia ada di dalamnya, termasuk manusia yang hidup dijual di dalamnya. Terus, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. ya, orang-orang yang dulu bersamanya sekalipun sudah kaya akhirnya menjauh. Terus, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kerbisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. ya, terus, Dan setiap nakoda dan pelayan dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakar, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. ya, kondisi Babel, kondisi gereja palsu yang ternyata memang kaya raya dengan membangun kongsi dagang dengan banyak raja-raja di bumi, dan harus mengakhiri aktivitas hidupnya dengan malapetaka yang besar. Siapa yang melaksanakan? Orang-orangnya Tuhan, pilihannya Tuhan, orang-orang perkasanya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara jangan sampai salah arah. Anak-anak generasi di depan kita jangan sampai salah arah. Oleh sebab itu, waktu yang ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita itu menundukkan diri di depan Tuhan, supaya kita ini dialiri aliran air kehidupan, yaitu kuasa pengurapan roh itu yang memberikan hikmat, yang memberikan makrifat, yang memberikan nasihat, keberanian untuk kita mengalirkan nasihat, mengalirkan didikan, ajaran. Di sisi lain kita dikasih keperkasaan. Jika sebagai pengajar kita kuat, sebagai pengajar, sebagai penasehat kita kuat, kita tegak. Tidak cukup menasihati, tetapi kita merasakan tegaknya topangan Tuhan dari para malaikat itu. Roh pengenalan yang takut akan Tuhan, dan kesenangan kita adalah takut akan Tuhan.
Sehingga di tengah-tengah pandemik yang kapan pangkal ujungnya kita nggak ngerti, saudara justru diberkati Tuhan. Secara finansial sudah pasti dipelihara Tuhan, tetapi secara spiritual saudara memiliki kualitas rohani yang semakin kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenyataannya, endingnya nanti saudara jangan terpukau dengan gereja-gereja yang secara materi bertumbuh pesat, tetapi kalau di dalamnya terdapat kepalsuan, penyembahan berhala, materi yang menjadi